Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama aku Nabila Sukriya. Aku dari program studi Ilmu Komunikasi. Saat ini aku akan membuat video public speaking yang bertema komunikasi yang menginspirasi di era digital. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga masih semangat ya. Aku mau mulai dengan satu pertanyaan sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita. Kira-kira teman-teman pernah nggak sih ngerasa kalian di saat kalian membaca satu postingan di media sosial yang bikin kalian tiba-tiba termotivasi atau bahkan ngerasa, wah aku juga mau berubah kayak gitu. Nah, itu loh contoh sederhana dari komunikasi yang menginspirasi. Di era digital kayak sekarang, satu kata, satu kalimat, bahkan satu story bisa nyebarnya cepet banget loh. Tapi pertanyaannya, apakah semua pesan yang kita sebarkan itu membawa hal baik untuk orang lain? Sekarang kita hidup di zaman dimana komunikasi serba cepat. Semua bisa disampaikan lewat chat, lewat komentar, atau bahkan lewat video singkat. Tapi justru di situ nih tantangannya teman-teman. Gimana caranya supaya pesan kita nggak cuman viral aja, tapi juga bermakna. Menurut aku pribadi, komunikasi yang menginspirasi itu punya 3 hal penting. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih 3 hal penting ini tuh apa aja sih yang bisa komunikasi kita itu menginspirasi untuk teman-teman yang melihat dari postingan atau bahkan video yang kita buat. Oke, jadi kalau teman-teman nggak tahu, biar aku bantu jelaskan ya teman-teman. Yang pertama itu ada nilai positif. Pesan yang disampaikan dari hati, kayak empati, semangat, atau kejujuran pasti lebih nyampe ke orang lain. Yang kedua, bahasanya membangun. Kadang kita nggak sadar satu komentar negatif bisa bikin orang lain down. Tapi satu kalimat baik bisa merubah hari seseorang jadi lebih baik. Jadi teman-teman, kita harus berkomentar yang positif yang bisa membuat orang lain merasa lebih baik. Tidak boleh membuat orang lain down atau merasa insecure ya. Terus yang terakhir ada gak cuman ngomong tapi juga nunjukin lewat tindakan. Kalau kita ngomong soal kebaikan, ya tunjukin juga dalam sikap kita sehari-hari. Jadi tidak hanya berbicara saja, tapi juga kita memberikan bukti dari ucapan kita sehari-hari supaya yang kita kasih tahu ke orang lain akan percaya bahwa kita juga sehari-hari berbicaranya baik. Seperti itu teman-teman. Terus gimana cara bisa jadi komunikator yang inspiratif di dunia digital? Yang pertama, pikir dulu sebelum posting, pikir dulu sebelum kalian mau tag video, pikir dulu sebelum kalian membuat caption. Oke, tanyakan ke diri sendiri, kira-kira kalimat ini bisa bikin orang sakit hati atau bisa bikin orang bahagia ya? Nah, yang kedua, gunakan media sosial dengan bijak. Bukan buat pamer atau debat kasir, tapi buat berbagi hal-hal yang bermanfaat kepada sesama. Berbagi hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif kepada orang lain. Dan yang terakhir, jadi contoh nyata teman-teman. Nah ini nih yang kadang sulit sekali kita perhatikan atau kita buktikan ya. Jadi contoh nyata, orang gak akan percaya kata-kata kita kalau perilaku kita gak sejalan dengan apa yang kita ucapkan. Nah, jadi kita harus bisa membuktikan apa yang kita ucapkan ke tindakan kita supaya teman-teman yang mendengarkan kita itu percaya bahwa wah kita ternyata benar nih seperti ini. Begitu teman-teman. Nah, teman-teman, di era digital ini komunikasi itu punya kekuatan besar.
Satu postingan bisa bikin orang tersenyum, tapi juga bisa bikin orang terluka. Semua tergantung dari bagaimana kita memilih kata-kata kita. Balik lagi ke yang tadi ya teman-teman, kita harus berhati-hati dalam memilih kata-kata. Seperti itu. Jadi mulai sekarang, yuk jadi bagian dari komunikasi yang menginspirasi. Gunakan suara kita untuk menyebarkan hal positif, karena siapa tahu satu kalimat dari kita bisa jadi alasan orang lain untuk tetap semangat hari ini. Terima kasih teman-teman. Semoga kita semua bisa jadi generasi yang bukan cuma aktif di dunia digital, tapi juga menginspirasi lewat setiap kata dan tindakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.